البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dari syarah Kitabil Iman terakhir yang kita dapatkan yaitu masih terkait dengan ayat limit lihadza falyamalil amilun. Wa qala al-allamatul Qurtubi rahimahullah limit lihadza falyamalil amilun yahtamilu ayyakuna min kalamil mu'min. Boleh jadi ini dari ucapan orang mukmin yang ada dalam surga itu. Lima ro'a lamma ro'a ma'a'addallahu lahu fil jannah. Tatkala dia melihat apa yang Allah persiapkan untuk dia di surga. Wa ma'a'ta, dan apa yang Allah berikan, a'ta yang berikan kepadanya. Qal limithli hadza ay al-'ata wal fadl. Untuk pemberian dan kurnia yang seperti inilah fal ya'malil amilun, hendaknya orang yang beramal itu mengerjakan amalan. Nadhiru maqalahul kafir, seperti apa yang diucapkan oleh orang kafir lahu kepadanya, ana aktsaru minka malau a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta daripada dirimu dan lebih banyak kelompok, lebih banyak pasukan daripada dirimu. Ternyata yang diusahakan tidak ada gunanya harta dan anak-anak tadi itu. Seperti yang Allah firmankan terkait dengan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna hartanya untuknya dan apa yang dia usahakan, yaitu anak-anak. Berarti yang penting adalah amal soleh. Wa yahtamilu ayyakuna min qaulil malaikah. Kata Al-Qurtubi, boleh jadi ini adalah dari ucapan malaikat. Wakil ada yang mengatakan huwa min qaulillahi azza wajal. Itu dari firman Allah azza wajal. Boleh. Baik. Li ahli dunia, untuk penduduk dunia. Allah berfirman kepada kita, ai idza sami'tum ma fil jannah minal khairati wal jaza. Maknanya, apabila kalian, wahai penduduk dunia, mendengar apa yang ada di dalam surga berupa kebaikan-kebaikan dan pahala, wa limit lihada, dan untuk yang seperti inilah, yaitu al-jaza, pahala seperti inilah, fal ya'malil amilun, hendaknya orang-orang itu mengerjakan amalan-amalan. An-Nahas, qala al-Imam Abu Ja'far An-Nahas, wa taqdirul kalam wallahu a'lam fal ya'malil amiluna limithli hadza. Penetapan kalamnya, maka hendaknya orang-orang itu mengerjakan amalan untuk pahala yang seperti ini. Ma'ruf jar majrur itu mestinya di belakang. Nah, sehingga takdirnya ya seperti itu. Tetapi kenapa Allah meletakkan di depan? Untuk membatasi, mengkhususkan kepada kenikmatan surga, hendaknya orang bersungguh-sungguh. Selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Wa qala al-Imam Sa'di rahimahullah, falamma dzakara ta'ala na'imal jannah, tatkala Allah Ta'ala menyebutkan kenikmatan surga, wa wasafahu bihadhil awsafil jamilah, dan Allah mensifatinya dengan sifat-sifat yang indah itu, madahah, Allah memujinya, wa syawwaqal amilin, dan menjadikan orang-orang yang beramal itu merindukannya, wa hassahum alal amal, mendorong mereka, memberikan semangat kepada mereka untuk beramal. Faqal inna hadza lahuwal fawzul azim, sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang agung. Alladzi hasala lahum bihi kulla khair, yang mana dengan itu mereka mendapatkan semua kebaikan. Kalau sudah masuk surga, semua kebaikan akan didapatkan. Wa kullama tahwan nufus, menghasilkan, mendapatkan semua yang diinginkan oleh jiwa. Wa tashtahi, yang diinginkan, yang dimaukan dan diinginkan oleh jiwa. Wan dafa'a anhum bihi
kullu mahdzurin wa makruh, tertolak dari mereka dengan berjaya masuk surga tadi semua perkara yang ditakutkan dan dibenci. Fahal fauzun yutlabu fauqah, maka apakah ada kemenangan yang dicari di atasnya? Am huwa ghayatul ghayat, ataukah kemenangan tadi adalah penghujung yang paling atas, penghujung yang paling akhir? Wa nihayatun nihayat, ini sama ya, yaitu akhir yang paling akhir. Haitsu hala alaihim ridha rabbil ardi was samawat, yang mana turun kepada mereka keridhaan penguasa bumi dan langit. Wa farihu biqurbih, mereka bergembira dengan berdekatan dengannya. Wa tana'amu bi ma'rifatih, bernikmat-nikmat dengan mengenalnya. Ada yang hilang tidak ini ya? Wastar, jangan-jangan alifnya adalah hak ya. Wastar waha. Cuma tapi ada, ataukah wastarwu, yaitu merasa segar. Tapi mestinya perlu satu wawu lagi kalau macam itu. Wastarwu bi kalau ada boleh jahit. Tafsir apa itu? Ayat Al-Hijr kah kemarin tuh? As-Saffat, As-Saffat. Baik. Apakah wastarwu yaitu apa? Merasa segar biru'yatih, dengan melihatnya, atau wastarwahu yaitu merasa tentram dengan melihatnya. Wa tarabu li kalamih, dan bersukaria dengan kalamnya, mendengar kalamullah. Tarabu yaitu nikmat, seakan-akan jadi mabuk dengan kalamullah. Penduduk dunia mabuk dengan sebab nyanyian-nyanyian yang indah di telinga mereka. Ahlul jannah akan merasa sangat lezat dengan mendengar kalamullah nanti di surga. Limithli hadza falyamalil amilun. Untuk kenikmatan seperti ini, pahala seperti inilah hendaknya orang-orang itu beramal. Fahuwa ahaqqu ma unfiqat fihi nafaisul anfas. Maka pahala surga itu adalah yang paling berhak untuk nafas-nafas yang paling berharga itu dibelanjakan. Walaupun di dunia kita boleh bekerja sampai letih untuk nafkah ini, nafkah itu, tetapi yang paling berhak untuk itu, paling layak diutamakan adalah untuk kenikmatan di surga, bekerja demi surga. Baik. Wa aula ma syammara ilaihil arifunal aqyas, dan yang paling layak untuk orang-orang yang mengenal Allah, orang yang paling cerdik itu syammara ilaih, bergegas kepadanya. Di sini roknya yang ditasdid ya. Cuma kalau roknya ditasdid artinya apa berarti? Wastarru. Dari apa berarti? Karena dohirnya ini adalah alif sin dengan tak, di sini tambahan wazan istaf'ala. Kenapa? Mungkin ya dari suruh gitu ya. Istarru berarti di sini adalah lil mubalaghah, sangat bergembira. Aywa, jazakallahu khairan. Itu jayid. Aywa. Wastarru berarti tidak ada yang perlu dirubah, hanya saja roknya perlu ditasdid agar jelas. Ya, dari mubalaghah fis surur, ya sangat bergembira dengan melihatnya. Jazakumullah khairan. Kemudian wal hasratu kullal hasrah, penyesalan yang paling besar. Hasrah ini adalah syiddatun nadamah, penyesalan yang sangat besar, dan yang paling besarnya an yumdiya alal hazim madha yamdi ayyamdiya alal hazim waqtun min awqatih. Hazim, orang yang memiliki tekad yang kuat, dilalui oleh salah satu dari waktu-waktu dia, wa huwa ghairu mustaghillin bil amal, dalam keadaan dia tidak sibuk dengan amalan, malah sibuk mungkin apa dengan game atau malah dengan perjudian,
sibuk dengan tak tahu apa lagi yang lebih merugikan lagi. Taib. Minimalnya kalau kita tak mampu bekerja letih-letih, lidah kita tidak berhenti dari zikrullah. Yang dengan itu orang akan mendapatkan nikmat yang banyak di surga. Sampai penduduk surga menyesal tatkala melihat ada waktu-waktu yang tidak diisi zikir walaupun dia di dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri ingdal Imami Ahmad. Nah, ini amalan yang insya Allah tidak berat. Tidak berat dalam artian tidak sampai nafas kita letih atau yang seperti itu. Yaitu berzikir, lidahnya tidak berhenti berzikir. Alladzi yakrubu li hadhihi dar. Yakrubu kembali kemana? Huwa. Yang mana orang ini mendekat ke negeri ini. Negeri mana zahirnya? Darul akhirah mungkin. Yaitu sudah semakin mendekati kematian. Tapi ada waktu-waktu yang tersia-sia. Fakaifa idza kana yasiru bi khatayahu ila daril bawar. Lalu bagaimana jika dia berjalan membawa kesalahan-kesalahannya menuju kepada negeri kehancuran? Tentunya lebih parah lagi, malah diisi dosa. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Hadhihi tafasir tadulu ala umumi maknal amali fil ayah. Tafsir-tafsir ini menunjukkan bahwasanya makna amalan di dalam ayat tadi bersifat umum. Fal ya'malil amilun. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu fal ya'malil amilun amun aidan. Ini juga sebenarnya bersifat umum. Ammal Bukhari rahimahullah faqad asyara bi hadhil ayat ala ahammiyati i'tiqadil qalb. Dengan ayat-ayat ini beliau mengisyaratkan tentang pentingnya akidah hati, dan ini juga bagian dari amalan. Sudah terkandungi di dalam ayat tadi juga. Wa qaulil lisan, dan juga ucapan lidah. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah fi syarhi Muradil Bukhari. Tatkala menjelaskan apa yang diinginkan oleh Bukhari, beliau mengatakan wastadalla lidzalika biqaulihi ta'ala. Beliau berdalilkan untuk itu dengan firman Allah Ta'ala, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itu adalah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan oleh apa yang kalian amalkan. Wa qaulihi limithli hadza falyamalil amilun. Untuk pahala seperti inilah orang-orang itu hendaknya mereka beramal. Wa maklum, dan telah diketahui annal jannata innama yustahaqqu dukhuluha bitasdiqi bil qalb. Dia berhak untuk dimasuki dengan cara pembenaran hati, jantungnya membenarkan, ma'asyahadatil lisan, disertai dengan persaksian lidah. Wa biha yakhruju man yakhruju min ahlin nar. Dengan cara itulah orang dari penduduk neraka ada yang keluar, dengan sebab di hatinya masih ada sebiji dzarrah keimanan dan sebagainya. Baik, fayadkhulul jannah. Kemudian dia masuk ke dalam surga. Kama sabaqa dzikruh, sebagaimana telah berlalu penyebutannya. Wa fil musnad an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu marfu'an, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Baik, ana sebutkan takhrijnya di situ, kesimpulannya sahih li ghairi. Walaupun kalau dalam Musnad Imam Ahmad sebenarnya ada rawi yang lemah, yaitu Syahr bin Hausyab. Tapi apa? Banyak penguat seperti yang ana sebutkan setelah itu. Kita masuk ke muka surat 85, akhirnya itu ya. Oh, berarti selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Di muka surat 85. Wala syakka anna dukhulal jannah, dan tiada keraguan bahwasanya masuk ke dalam surga itu yustaratu fihil iman, disyaratkan di dalamnya iman. Ya, orang kafir tak boleh masuk surga. Wa annal iman yashmalu i'tiqadal qalbi wa qaulal lisani wa amalal jawarih. Dan iman itu mencakupi keyakinan hati, ucapan lidah, dan amalan anggota badan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu wa qal ay Allahu azza wa jal limithli hadza ay al-fawzil azim. Untuk kemenangan besar yang seperti inilah fal ya'malil amilun ay fid dunya. Hendaknya di dunia orang-orang itu beramal.
Wa dhahiru annal musannif ta'awwalaha bima ta'awwala bihil ayatainil mutaqaddimatain. Zahirnya adalah si penulis yaitu Imam Bukhari menafsirkannya dengan tafsir yang beliau berikan untuk dua ayat terdahulu. Falyu'minil mu'minun. Amal di sini maksudnya adalah iman. Hendaknya orang yang beriman itu beriman. Ihmalul amalu ala umumih, atau amalan di dalam ayat ini dibawa kepada makna yang umum. Daras yang baik. Li'anna man amana labudaan yaqbal. Karena orang yang beriman, dia wajib untuk menerima. Wa man qabila. Baik. Terus apa ya? Dan barang siapa menerima, famin haqihi an ya'mal. Maka hak orang yang menerima adalah beramal. Menerima Quran. Maka amalkan isi Quran. Wa man amila labudda ayyanal. Barang siapa beramal, dia pasti akan meraih. Kalau syarat-syarat terpenuhi. Wah, ini beliau pakai sajak ya. Labudaan yaqbal. Kemudian apa? Ya'mal. Kemudian yanal. Fa'idha wasol. Kemudian jika dia sudah sampai ke surga, penduduk surga akan mengatakan limit lihada fal ya'malil amilun. Untuk kemenangan seperti inilah hendaknya orang-orang itu beramal. Si kedua jenis tafsir tidak saling bertentangan. Tanbih, ada yang perlu diingat. Yahtamilu ayyakuna qailu dzalika al-mu'minul ladzi ra'a qarinah. Ada kemungkinan yang mengucapkan kalimat tadi adalah mukmin yang melihat rekannya, rekan yang di dalam neraka itu. Wa yahtamilu ayyakuna kalamuhu inqadha inda qaulihi al-fawzul azim. Dan boleh jadi ucapan si mukmin itu berhenti pada kalimat al-fawzul azim. Walladzi ba'dah, adapun yang setelahnya ibtida'un min qaulillahi azza wajal, itu sebagai permulaan dari firman Allah azza wajal, nasihat untuk kita yang ada di dunia ini. Au ba'dil malaikah, atau ucapan sebagian malaikat. La hikayatun an qaulil mu'min, bukannya menukilkan ucapan si mukmin. Walihtimalatu salasah madkuratun fit tafsir. Ketiga kemungkinan itu disebutkan di dalam kitab tafsir. Wala alla hadza huwa sirru fi ibhamil musannifil qail. Boleh jadi inilah rahasia. Rahasia kenapa si penulis siapa penulis? Siapa penulis? Ayo, Imam Bukhari. Beliau mengibhamkan, tidak menyebutkan siapa yang berkata. Sekedar apa? Qol, entah siapa yang berkata. Tayyib. Atau bahkan tidak ada lafaz qala, langsung menyebutkan ayat. Karena Imam Bukhari memang sangat teliti. Tayyib, wallahu a'lam. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Kita masuk kepada hadisnya sekarang. Al-hadisus sadisu wal ishrun, hadis yang ke-26. Qala al-Bukhari rahimahullah. As-sadisu wal ishrun haddatsana Ahmad ibnu Yunus wa Musa ibnu Ismail. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad. Qala haddatsana Ibnu Syihab an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling utama? Qal imanun billahi wa rasulih. Beliau mengatakan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ini dalil yang sangat jelas. Iman itu bagian dari amal. Sebagaimana dulu kita melewati amal bagian dari iman. Qil summa madza? Ditanyakan lagi setelah itu apa amalan terbaik? Qal al jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Qil summa madza? Ditanya lagi kemudian apa? Qal hajjun mabrur. Haji yang diterima. Kenapa diterima? Ya karena syarat dan rukunnya terpenuhi dan seterusnya. Rijalus sanad Ahmad ibnu Yunus huwa Ahmad ibnu Abdullah ibnu Yunus, dinisbatkan pada datuknya ya. At-Tamimi al-Yarbu'i al-Kufi siqatun sahibu sunnah wa jamaah. Jelas rata-rata ahlul hadis ahlus sunnah wa jamaah. Tetapi kalau disebutkan secara khusus menunjukkan ini yang menonjol pada diri beliau. Kemudian wa Musa bin Ismail kama qad marrabina fi syarhil hadis tsani wal isrin.
Telah kita lewati di hadis yang ke-22. Huwa Abu Salamah Musa bin Ismail al-Minqari at-Tabuzaki al-Basri siqatun mutqin. Baik, siapa murid beliau yang terkenal pemberani dan hafal hadis banyak tuh, yang ahli penyakit hadis? Siapa murid beliau yang para guru takut kecuali Musa bin Ismail, ya? Yahya bin Ma'in, betul. Amirul Mukminin fil hadis. Wa Ibrahim bin Sa'ad huwa Abu Ishaq. Ibrahim bin Sa'ad ibni Ibrahim Az-Zuhri Al-Madani, nazilu Baghdad, tinggalnya di Baghdad. Siqatun hujjah. Beliau rijal kutubus sittah. Ani bin Syihab qad marra bina fi syarhil hadis samina asyar, hadis yang ke-18. Wa huwa Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdullah ibni Syihab Az-Zuhri Al-Madani Syami, imamun bila mudafa'ah, imam tanpa penolakan. Wa Sa'id ibnu Musayyab, berarti ada dua tabi'in ya ini nanti di dalam sanadnya. Huwa Abu Muhammad Sa'id ibnu Musayyab ibni Hazn, siqatun imamun faqih sayyidu tabi'in. Wa Rawiyatu Umar, julukan kedua Rawiyatu Umar, yang paling banyak meriwayatkan hukum-hukum Umar, mahkamahnya Umar. Likasroti riwayatihi an Umar bin Al-Khattab, karena banyaknya periwayatan beliau dari Umar. Qala fihi ibnu Umar radhiyallahu anhuma huwa wallahi ahadul mutqinin. Ini guru memuji murid. Dia demi Allah adalah salah satu dari orang yang mantap ilmunya. Wa an Maimun bin Mihran qal qadimtul Madinah, saya tiba di Madinah. Beliau orang Irak, Maimun bin Mihran. Fasa'altu an a'lami ahlil Madinah, kemudian saya bertanya tentang siapa penduduk Madinah yang paling berilmu. Fadufi'tu ila Sa'id ibn Musayyab, maka saya ditolak menuju ke Sa'id ibn Musayyab. Wa qala ibnu Syihab qala li Abdullah ibn Sa'labah ibni Abi Su'air in kunta turidu hadza ya'nil fiqh, kalau engkau ingin ilmu fikih ini, fa'alaika bihadza syaikh, hendaknya engkau mengikuti syaikh ini, Sa'id ibn Musayyab. Wa qala Qatadah ma ra'aitu ahadan qattu a'lama bil halali wal harami min, belum pernah saya melihat sama sekali orang yang lebih berilmu tentang halal dan haram melebihi Sa'id ibn Musayyab. Gimana? Qatadah tak pernah melihat, sejak lahir beliau tak pernah melihat. Beliau buta, ya maksudnya adalah apa? Riyatul qalb, dari hasil apa itu? Belajar ke sekian gurunya tentunya. Jelas masalah mata, beliau tak pernah melihat siapapun juga. Wa qala fihi Sulaiman ibn Musa kana afqahat tabi'in, beliau adalah tabi'in yang paling faqih. Wa Abu Hurairah, alam terulang-ulang, kama marra bina fi syarhi, oh ini salah cetak ya, syarhi al hadis tasi, syarah hadis yang ke-9. Huwal imamul faqih al mujtahid Abu Hurairah ad-Dausi al-Yamani sayyidul hufadz al-asbat warajih fismih Abdurrahman ibn Sakhr. Kalau Imam Al-Wadi'i mengatakan apa? Namanya siapa? Amr ibnu Sakhr, tapi yang rajih menurut jumhur Abdurrahman. Lazama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihirsin azimin jidda, beliau menekuni, menyertai Rasulullah SAW dengan semangat yang sangat besar. Arba'a sanawat, selama 4 tahun. Wa asaba barakata du'aih, mendapatkan keberkahan doa Nabi. Hatta sara ahfadhus sahabah, sehingga menjadi sahabat yang paling hafal hadis. Setiap kali kita membaca hadis Abi Hurairah, beliau mendapatkan pahalanya, sedekah pahala jariyah. Baik. Wasanad fasanad sahihun bila syak. Wal hadis aidan, ini kemudian menyebutkan beberapa mutabaat. Syarhul hadis qauluhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling utama? Faqal imanun billahi wa rasulih. Qil summa madha? Qal al jihadu fi sabilillah. Qil summa madha? Qal hajjun mabrur.
Hada yadullu ala hirsi sahabati radhiyallahu anhum. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ala ma'rifati afdhalil a'mal, untuk mengetahui amalan yang paling utama. Apa hikmahnya? Li'anna umural insan qasir, karena umur manusia pendek. Mungkin apa? Paling berapalah umur kita, 100 200 kalau sampai. Belum tentu 60 tahun pun sampai, belum tentu. Umur kita pendek saja. Wala yumkinuhu ayya'mala jami'al a'mal. Tidak mungkin untuk manusia mengerjakan seluruh amalan. Fal fatinul labib, maka orang yang cerdik dan pandai, yastaghillu umurahu bitahsini zat liyaumil ma'ad. Dia akan memanfaatkan umurnya dengan memperbaiki berbekalan untuk datang ke hari pembalasan. Wa afdaluz zat huwa fi'lu, gitu harusnya ya, tanpa alif ya. Wa afdaluz zat huwa fi'lul a'mali al-mabniyati ala taqwallah. Bekal yang paling utama adalah mengerjakan, tanpa alif mestinya, mengerjakan amalan-amalan yang dibina di atas ketakwaan pada Allah. Ya, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Wa idza su'il, jika ditanya, limadza lam yadhkurin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salata waz zakah? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan salat dan zakat? Ma'a annahuma min arkanil Islam. Padahal kedua-duanya termasuk rukun Islam. Jelas jenis amalan yang paling utama. Wa min afdhalil a'mal, termasuk amalan yang paling utama. Al-jawab, jawabannya adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajaba anis soal, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan ala hasabi ma'alimahu min halis sa'il wa hajatih, sesuai dengan apa yang beliau ketahui dari keadaan si penanya dan hajat dia. Makanya hadis tentang ini beraneka ragam, afdhalul a'mal lain-lain, disesuaikan dengan keadaan si penanya. Wa amma sholatu wa zakah, adapun sholat dan zakat, faqad alima sahabatu ahammiyatahuma, maka para sahabat telah mengetahui pentingnya dua perkara ini. Litadzafuril adillati ala dzalik, karena banyaknya dalil-dalil tentang itu. Tadzafur, banyak dan saling mendukung. Wa sayati dzikrul adillah, dan akan datang penyebutan dalil-dalil adallati ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an nafsis su'al, ditanya tentang pertanyaan yang sama, tapi fa'ajaba bi ghairi ma ajab, beliau menjawab dengan jawaban selain itu. Fil hadis sabiq, yang ada di dalam jawaban terdahulu. Iya, lain-lain pembahasannya di masa hadapan insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.